Dari pulau ini pemirsa kita dapat melihat daratan dari Tapanuli Tengah yang merupakan daerah Mandua, Mas. Kalau menurut informasi jaraknya hanya kurang dari 2 mil saja. Dan sepanjang mata memandang ini juga kita bisa melihat pemandangan Pulau Panjang, begitu juga Pulau Lipan. Bapak kan warga Barus nih Tapanuli Tengah, kemudian ini sedang sengketa dan kita tahu sebelumnya ini adalah milik Kabupaten Aceh Singkil. Nah, gimana hubungan Bapak dengan warga masyarakat di sini? Karena sudah 3 tahun tadi ya Pak ya? Kalau selama ini hubungan saya sama masyarakat Singkil ataupun masyarakat Gosong, saya bilanglah masyarakat Aceh baik-baik saja di pulau ini. Nggak pernah satu kali pun ada permasalahan, nggak ada. Yang jumpa pun kami sini sama orang Aceh, kami tetap baik, bagus, tutur sapa semua sini. Itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Wih, gimana cara hadiahnya? Enggak, itu gini loh ya. Ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Ya. Sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang itu Bang? Ya, coba cari tahu lah. Nanti kalau saya ngomong dibilangin enggak ini. Sampaikan juga ke apa saya dengar sudah sangat panjang Bang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok, kenapa enggak kok hadiah buat Pak Jokowi, kenapa enggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Polemik 4 pulau, dialog yang terjadi adalah dialog untuk menegaskan administrasi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh harus kembali tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan soal kelola pulau kecil karena kaya mineral. Bagi siapapun rakyat Indonesia, ayo bantu perjuangan saudara-saudara kita di Aceh. Perjuangan gubernur, perjuangan rakyat Aceh adalah perjuangan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Indonesia. Juga berterima kasih kepada Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12. Beliau ini memiliki peran dan sangat memahami kesepakatan Helsinki karena terlibat langsung di dalam perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka tanggal 13 Juni 2025. Pak Yusuf Kala mengingatkan kita semua bahwa secara formal dan historis keempat pulau yang artinya Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan. Sejarahnya sudah selesai antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, ditandatangani dua pihak, cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan gitu cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah, tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya, kita paham lah. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Ini pembelajaran, ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu, bahwa apabila ingin mengambil keputusan kita harus membaca betul undang-undang Aceh, umpamanya undang Aceh, MOU Helsinki. Karena situ jelas apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa dan tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan
sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan. Tapi alhamdulillah ini pembelajaran bagi si pemerintah bahwa sebelum mengambil tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak ini bisa menimbulkan masalah besar. Dari Studio ALC Kuningan, Jakarta, Indonesia Lawyers Club kembali dalam diskusi dengan tema Ajaib mendadak 4 pulau Aceh pindah ke Sumut. Prabowo terpaksa batalkan putusan Mendagri. Ada apa di balik ini? Dengan para narasumber, Waketum Jokowi Mania dan Prabowo Mania 08, San Salvator. Politisi Gerindra, Hendarsam Marantoko. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia periode 2004-2007, Hamid Awaludin. Anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Aceh, Nasir Jamil. Anggota tim perunding GAM di Helsinki, Munawar Liza Zainal. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita berjumpa kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Banyak peristiwa yang menarik. Ada peristiwa Raja Ampat, ada yang lain-lain juga. Tapi tiba-tiba yang mendadak naik jadi ranking 1 itu adalah soal 4 pulau di Aceh. Yang sebenarnya ini pulau kecil, bahkan tanpa penduduk. Yang ada hanya nelayan yang singgah dan atau istirahat ke sana. Dan itu pun tidak selalu. Tapi jadi penting. Makanya kita ingin tahu malam ini, kenapa jadi perebutan antara 2 provinsi kalau hanya pulau kecil. Dan menjadi konflik yang hampir saja menjadi konflik nasional. Untung pada saat terakhir Presiden Prabowo mengambil alih persoalan ini dan kemudian kemarin membatalkan putusan Mendagri yang sebelumnya menyebutkan keempat pulau ini milik Sumatera Utara, bukan milik Aceh. Tapi oleh Presiden Prabowo dibalikkan menjadi milik Aceh kembali. Dan tentu saja ini menggembirakan, kalau kita lihat tadi, menggembirakan bagi orang Aceh. Atau kita lihat tadi Gubernur Aceh yang juga sebenarnya kita undang. Kemarin udah oke, tiba-tiba gara-gara putusan Presiden Prabowo jadi menganggap persoalan udah selesai bagi dia. Dan karena itu kita undang malam ini yang paling penting dan saya apresiasi atas kedatangannya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dan saya harap beliau menjelaskan kepada kita apa yang terjadi. Dan kemudian kita harap nanti juga menjawab pertanyaan dari narasumber lain. Terima kasih Bang Karni.
para narasumber yang saya hormati dan para pemirsa, pecinta ALC, pencinta Bang Karni. Ketika Pak Menteri Dalam Negeri menandatangani Kepmen di bulan April 2025, itu sebetulnya yang ditandatangani adalah kode wilayah, administrasi, nama pulau dari seluruh wilayah di Indonesia. Ada 4.000 lebih lampiran yang menjadi bagian dari tanda tangan Pak Menteri. Jadi ini penting untuk diluruskan karena opini yang berkembang di publik itu kan seolah-olah Pak Menteri hanya mengurusi 2 provinsi 4 pulau saja. Seolah-olah dirubah, ditandatangani status 4 pulau itu oleh Pak Menteri melalui Kepmen yang kemarin. Jadi tidak seperti itu. Kepmen terakhir itu adalah pemutakhiran kode wilayah, identifikasi pulau-pulau, gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, ini ada proses panjang. Jadi kalau kita runut agak panjang, Bang Karni. Dari tahun 2006 dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. 2008 kemudian seluruh pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan nama pulau, koordinat, batas wilayah. Nah saat itulah Sumatera Utara menyertakan 4 pulau ini. Nah, sedangkan Aceh ketika menyertakan atau mengklarifikasi dalam verifikasi yang dilakukan itu enggak ada pulau ini. Namanya lain. Baru kemudian tahun 2008 Aceh merubah namanya sama dengan nama 4 pulau ini. Tetapi koordinatnya berbeda. Jadi namanya sudah sama 2008 tapi koordinatnya berbeda. Nah sehingga ketika kemudian dilakukan ya, verifikasi dan Badan Informasi Geospasial itu mencantumkan di gazetir, ini gazetir ini adalah semacam apa ya, kompilasi lah gitu ya, dari nama pulau, identifikasi kode wilayah dan lain-lain yang juga disampaikan ke PBB secara rutin. Nah di situ masih dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara begitu. Sampai kemudian tahun 2017 baru Aceh merevisi koordinatnya sama. Jadi 2017 itu nama pulaunya sudah sama, koordinatnya sama. Nah tetapi karena sama dan belum ada kesepakatan, maka Kepmennya ini belum berubah. Belum berubah, diterbitkan lagi di 2021 ya, mohon maaf 2022. Nah karena Kepmennya diterbitkan lagi 2022 masih bagian dari Sumatera Utara, Provinsi Aceh protes, kemudian Kabupaten Aceh Singkil juga protes. Nah disitulah kemudian saya kira ada satu peristiwa yang sangat signifikan, diputuskan untuk dilakukan verifikasi Bang Karni. Jadi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi ini klarifikasi ke sana, verifikasi. Pemerintah Aceh menyampaikan data-data, agak banyak data-data disampaikan yang secara umum sebetulnya menguatkan faktor-faktor tidak saja tadi historis, tetapi ada juga sosial, kultural, dan juga ada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil begitu. Nah tetapi karena sekali lagi koordinatnya masih sama, belum ada kesepakatan, dan saat itu kemudian Tim Nasional ini dalam berita acaranya Bang Karni merekomendasikan agar dilakukan proses penelusuran keabsahan dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemerintah Aceh saat itu. Nah, karena di situ ada hal yang penting disebutkan, ada kesepakatan tahun 92 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Siregar yang mengacu kepada peta topografi Angkatan Darat tahun 78. Di situ jelas sekali bahwa 4 pulau itu masuk wilayah Aceh. Nah, tetapi karena perjanjian kesepakatan itu bentuknya kopi, nah saat itu rekomendasi dari berita acara meminta untuk menelusuri apakah ada dokumennya. Dokumen inilah yang enggak ketemu agak lama dari tahun 2022 itu. Sampai kemudian di bulan April kemarin karena belum ada dokumen yang asli maka diterbitkanlah tadi pemutakhiran kode wilayah tadi. Sekali lagi pemutakhiran kode wilayah bukan batas wilayah. Karena batas wilayah itu harus diterbitkan melalui peraturan menteri. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kira-kira begitu. Nah, kemudian ketika kasus ini menyita perhatian publik, kami memutuskan ya Pak Menteri
memerintahkan, mengarahkan agar coba disisir lagi ulang semua. Kita pelajari semua dokumen itu, ternyata kita melihat bahwa wah ini memang sebetulnya dari tahun 2017 bahkan. Jadi 2017 pemerintah Aceh pernah menyampaikan keberatan yang di dalamnya ada perjanjian 92. Kita telusuri lagi Bang Karni, ternyata tidak hanya 92, 88 pernah juga ada kesepakatan antar provinsi. Semua landasannya sama, peta TNI AD tahun 78. Jelas di situ. Karena itu Pak Menteri minta coba cek dokumen hasilnya. Kami koordinasi dengan kawan-kawan di Aceh, enggak ketemu. Katanya mungkin masa tsunami ini banyak hilang saat itu. Nah Pak Menteri kemudian perintahkan, coba telusuri dokumen-dokumen di kantor-kantor arsip kita, di gedung-gedung arsip kita. Hari Selasa pagi, nah ini memang endingnya agak-agak kayak film-film sebetulnya gitu ya. Too good to be true gitu. Tapi itulah yang terjadi, jadi Selasa pagi di gedung arsip kita di Pulau Dua ditemukanlah satu dokumen. Dan dokumen itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 92 yang merupakan turunan atau langkah lanjut dari kesepakatan 92 tadi. Itu dokumennya asli. Nah inilah yang kemudian kami sampaikan bahwa Kemendagri menemukan novum yang memperkuat tadi. Ya karena sebelumnya kalau masih formatnya fotokopi, kita khawatir di kemudian hari terjadi proses gugatan begitu. Nah karena itu pada intinya Pak Karni, kami melihat bahwa ini adalah persoalan administratif, birokrasi yang tadi ya banyak kelemahan dalam proses koordinasi dan sinerginya. Pemerintahan berganti, bupati, gubernur, wali kota, bupati berganti. Kemudian juga kemarin itu ada masa pejabat. Jadi direktur kami, dirjen kami ini di mana-mana tersebar. Jadi di masa transisi inilah isu ini bergulir begitu. Jadi jauh dari faktor politis, jauh juga dari isu-isu yang ditarik ke arah yang sangat politis dan ekonomis. Nah, kami melihat bahwa ini pembelajaran dari aspek pengelolaan birokrasi, pencatatan administrasi wilayah dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang sangat mahal dan intinya selamat teman kawan-kawan di Aceh, Bang Nasir, bahwa akhirnya happy ending dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga untuk melakukan hal yang sama terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Demikian Bang Karim. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya tahun 1978 itu udah ada topografi. Iya, betul. Dan kenapa kita tidak, itu kan udah ditunjukkan berkali-kali oleh delegasi Aceh. Kenapa kita tidak memfokuskan diri ke situ? 78 itu udah ada topografi, bahwa itu milik Aceh. Ya, dokumen 78 itu dirujuk oleh kesepakatan 88 dan 92 dan kemudian 2002. Ya. Ya, tentu kami nggak bisa menjawab itu. Karena berbeda pemerintahan, berbeda menteri. Gitu. Di masa lalu kami tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi dugaan kami adalah sekali lagi karena tidak ada versi resmi dan kemudian tidak ada upaya untuk menelusuri, melakukan verifikasi. Verifikasi itu baru dilakukan di tahun 2022, di bulan Mei sampai Juni. Itu baru dilakukan. Nah harusnya kalau 2017 sudah langsung dilakukan verifikasi, selesai ini persoalan. Tapi kenapa enggak jadi pegangan kuat perjanjian 1992 antara Pak Rudini, Gubernur Sumut Raja Inal dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Itu kan kuat sekali. Betul. Artinya sepakat tiga-tiga. Betul. Sebetulnya dalam Permendagri itu salah satu landasan untuk menentukan batas wilayah selain karena geografis, historis ya, juga di situ ada apabila ada perjanjian kesepakatan di masa lalu secara politik. Ini masuk kategori itu. Jadi semestinya ketika 2017 itu pemerintah Aceh mengajukan keberatan berdasarkan kesepakatan itu harusnya langsung ditelusuri saat itu. Iya. Gitu Pak. Ya kalau saat itu ditelusuri ya terlepas kemudian belum diketemukan aslinya, ya artinya kemungkinan terjadi percepatan penyelesaian. Baik, kalau betul ya yang tadi itu kasus bahwa banyak dokumen itu hilang gara-gara tsunami kan. Harusnya ke depan ya mungkin pemerintah pusat
sudah harus merekopi Digitalisasi. dengan digitalisasi. Sehingga tidak ada istilah hilang. Baik, terima kasih Pak Wamen. Sementara kita berhenti dengan Pak Wamen dulu dan kita lanjutkan ke Munawar Liza Zainal, tim perumus perjanjian Helsinki. Gimana ceritanya Pak Munawar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali saya luruskan bahwa saya bukan tim perumus tapi anggota tim perunding GAM di Helsinki. Jadi kalau Pak beliau anggota tim perunding RI di Helsinki, kalau saya anggota tim perunding GAM di Helsinki. Jadi ingin saya sampaikan gimana suaranya terdengar? Bapak tadi tim apa di Helsinki? Anggota tim perunding GAM di Helsinki. Perunding GAM. Perunding GAM. Anggota tim perunding GAM di Helsinki. Ada 5 Pak, anggota tim perunding. Itu tim perunding, kemudian ada anggotanya yang lain, saya, kemudian Damin Kingsbury, kemudian ada Syadia Marhaban, ada kemudian Irwan Yusuf, kemudian ada juga Teguh Hadi. Ya, soalnya saya tidak pernah lihat Bapak selama perundingan. Jadi boleh saya tanya di mana Bapak waktu itu? Anggota tim satu gedung itu di Koningstedt. Dan dalam beberapa pertemuan kita sering ketemu juga. Jadi ada 5 perunding dan ada anggota tim perunding. Damin Kingsbury, kemudian Munawar Liza Zainal, kemudian Teguh Hadi, kemudian Syadia Marhaban, kemudian ada beberapa kali pertemuan yang lain dengan orang yang berbeda. Seperti Profesor Ramasamy, ada Fasi Flasna, ada beberapa orang. Dan di Kementerian Luar Negeri kemarin waktu ada diskusi, kita duduk bersampingan. Baik, Pak Munawar, boleh dijelasin ya tadi? Jadi begini Pak, dalam perundingan di Helsinki itu, di awal-awal perundingan itu terjadi perdebatan-perdebatan terkait dengan identitas Aceh, kemudian kewenangan-kewenangan Aceh. Kemudian di dalam MOU, dalam beberapa perundingan itu disepakati bahwa Aceh itu mempunyai kewenangan yang seluruhnya dilaksanakan oleh Aceh kecuali 6 perkara. Kemudian yang kedua, jelas di dalam MOU Helsinki itu menyebutkan batas Aceh dan identitas Aceh. Seperti misalnya Aceh berhak mempunyai simbol daerah, Aceh berhak mempunyai bendera, kemudian di Aceh ada institusi Wali Nanggro, kemudian juga batas Aceh correspond to border 1 Juli 1956. Jadi ketika Aceh dimasukkan ke dalam Sumatera Utara pada tahun 1956, sebelum 56, kemudian Aceh dilepas dari Sumatera Utara 1956, itu menjadi dasar utama untuk memetakan batas Aceh dengan Sumatera Utara. Jadi dengan mudah sebenarnya pasca perdamaian, Aceh dan Indonesia sama-sama kita ke Bakor Sultanal atau sekarang BIG, Badan Informasi Geospasial, untuk mengecek secara pasti pada tanggal 1 Juli 1956 itu batas Aceh di mana dengan Sumatera Utara. Dan jelas dalam batas 1956 itu 4 pulau itu masuk menjadi daerah Aceh. Sehingga dengan demikian jelas di dalam MOU itu dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu ditetapkan kembali bahwa batas Aceh dengan Sumatera Utara itu adalah batas 1956.
Sehingga saya melihat kisruh terjadi persoalan ini antara Aceh dengan pemerintah di Jakarta, ada dua saya melihat. Yang pertama, pemerintah di Jakarta itu tidak mempedomani aturan di dalam MOU Helsinki yang terkait dengan kebijakan-kebijakan administratif pemerintah Indonesia yang terkait dengan Aceh, harus konsultasi dan concern pemerintah Aceh, persetujuan pemerintah Aceh. Nah, mestinya Kepmen yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri itu harus berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Kemudian yang kedua, ada sebuah masalah antara pegawai di daerah dengan pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ketika ada tim Aceh datang kemudian menyampaikan keberatan kepada tim di dalam Kementerian Dalam Negeri, itu ada satu beban psikologi. Karena misalnya mereka alumni STPDN yang kadang-kadang di Kemendagri ada seniornya. Kemudian misalnya biro pemerintahan atau biro hukum di provinsi di Aceh misalnya, ketika mereka ke Kementerian Dalam Negeri di waktu diskusi-diskusi terkait dengan keberatan-keberatan ini, mereka sudah menyampaikan bahwa keberatan-keberatan ini sudah disampaikan tetapi tidak terlalu dipedulikan sehingga keluar Kepmen pada tahun 2025 ini. Untuk ke depan kita berharap bahwa pemerintah di Jakarta terkait dengan Aceh itu harus mempedomani MOU Helsinki terkait dengan konsultasi, juga UU nomor 11 tahun 2006 dan juga Perpres tahun 2008, Perpres 75 yang mengatur tata cara untuk berkonsultasi antara pemerintah di Jakarta dengan pemerintah Aceh. Jadi saya melihat bahwa untuk ke depan MOU itu jangan dibelakangi, jangan tidak dihormati dengan misalnya mengeluarkan aturan-aturan yang aturan-aturan itu tidak berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Karena apapun cerita, Aceh itu adalah Aceh yang berbeda dan MOU Helsinki itu adalah sesuatu yang kemudian bisa mendamaikan Aceh dari perang. Jadi itu harus kita hormati, perjuangan berat untuk mencapai MOU itu harus kita ikuti. Kemudian ada yang bertanya, ini akan berbeda dengan daerah lain. Aceh memang berbeda, Jogja berbeda. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur, nama gubernurnya Sultan. Nah di Aceh juga begitu. Ada keistimewaan-keistimewaan yang sudah diatur di dalam MOU Helsinki, itu harus kita ikuti. Termasuk terkait dengan konsultasi dan persetujuan pemerintah Aceh ini. Jadi itu mungkin sedikit penambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Munawar. Sekarang saya minta pendapat dari Pak Endarsam Marantoko dari Partai Gerindra. Oke, terima kasih Bang Karni, terima kasih para narasumber yang hadir pada malam ini. Yang pertama memang kita melihat perspektifnya ini ada dua sudut pandang, yaitu satu ini mazhab tentang masalah hukum administrasi negara, kedua tentang perspektifnya melihat dari sudut pandang mazhab spirit daripada historis. Baik itu ada perjanjian Helsinki maupun masalah kultural, masalah sosial yang ada di sana. Nah kalau kita lihat lagi, ya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen bahwa kalau udah secara jelas dan rigid bahwa Kemendagri ini lebih menitik beratkan kepada hal yang sifatnya pendekatan hukum administratif. Nah itu perbedaannya. Dan sedangkan di satu pihak ya pendekatan tentang masalah historis, bagaimana spirit dari perjanjian Helsinki itu, kemudian juga tentang masalah sosial yang ada di sana, termasuk contohnya ya kan, kalau kita lihat bagaimana penduduk di sana itu ber-KTP Aceh, begitu juga. Belum lagi juga kalau kita juga melihat bahwa bagaimana
hal ini kita tangkap dari reaksi publik. Ya, walaupun ini sebenarnya kan munculnya belakangan ya, Jadi oleh karena itu ini memang akan menjadi perdebatan. Bagaimana kalau kita ibarat ini kan kalau sebagai saya seorang praktisi hukum itu ibarat kalau kita bersidang di pengadilan tentunya mempunyai argumentasinya masing-masing tentang masalah hal tersebut. Nah, pendekatannya saja tentang masalah itu. Nah, tinggal bagaimana melihat bagaimana apakah pendekatan-pendekatan lain ini ke depannya akan dipertimbangkan juga. Karena kan ini kan akan menjadi PR juga bagi Kemendagri untuk ke depannya. Bukan hanya masalah tentang 4 pulau ini saja. Tentunya kan ini include dengan beberapa ribu pulau yang lain kan Pak Wamen ya. Nah, apakah ini ada kasus yang serupa tentang masalah ini? Nah, kenapa ini ujungnya menjadi masalah? Nah, saya itu tergelitik sebenarnya terkait dengan masalah ini. Dalam satu minggu ini ada 2 kejadian yang sangat menyita perhatian publik. Satu di daerah Papua dan satu di daerah Aceh. Yang kalau kita lihat di 2 daerah ini, daerah yang mempunyai historis disintegrasi bangsa. Daerah-daerah yang sangat sensitif sekali. Jadi saya sedikit tergelitik dari sisi itu, apakah ini sifatnya alamiah, genuine, atau bagaimana? Nah, oleh karena itu, kemudian kita masuk kepada hal ya kita cek tuh di media sosial. Contohnya, ketika masuk ke masalah Raja Ampat, sudah mulai itu, saya tidak pakai bahasa menunggangi, sudah mulai itu komen-komen dan frame-frame tertentu, contohnya masalah soal Pulau Raja Ampat yang dibuat versi AI, ya kan, yang seperti itu. Kemudian udah mulai itu muncul komen-komen tentang Papua Merdeka kembali dan isu-isu seperti disintegrasi bangsa. Nah, kemudian itu bergeser, nggak lama beberapa hari kemudian tentang masalah Aceh juga. Kemudian saya lihat lagi di situ sudah mulai mengutip dan mengupload di media sosial tentang kutipan-kutipan dan pernyataan dari tokoh-tokoh Aceh yang yang dulu-dulu pada saat masih ribut-ribut. Seolah-olah itu merupakan masalah sekarang. Jadi kita harus saya melihatnya secara holistik. Sehingga oleh karena itu, ini bukan cuma masalah itu saja. Kemudian ini dijadikan perhatian tentunya oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk meng-take over masalah ini. Karena ini bukan cuma masalah administrasi belaka, bahwa ini adalah tentang isu disintegrasi bangsa sebenarnya. Dan oleh karena itu, sebagai seorang presiden yang mempunyai kekuasaan tertinggi, ya diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar, beliau juga sesuai dengan pasal 18 ayat 1 juga itu berhak untuk mengintervensi dan memberikan atensi terkait dengan masalah tata kelola atau pemerintahan pusat dengan daerah, meng-take over masalah ini. Jadi masalahnya sebenarnya ada hal yang lebih besar daripada itu Pak Bang Karni. Dan oleh karena itu harus diselesaikan dengan secara cepat. Kalau tidak bisa kita selesaikan secara cepat dan memberikan reaksi yang cepat, ini akan terus bergulung. Nah, jadi oleh karena itu, jadi disinilah diperlukan wisdom dari seorang kepala negara untuk menentukan bahwa jangan sampai kan masalah ini berkembang ke hal-hal lain. Dan oleh karena itu kita nggak ingin ada yang tanda kutip menunggangi, tanda kutip proksi, ya. Nah, jadi saya sangat suka dengan ini, kita bisa melihatnya secara konstruktif, jadi tidak
tidak sifatnya itu gimmick-gimmick saja. Jadi biar tahu duduk permasalahan sebenarnya. Tapi saya melihatnya juga secara holistik dari sisi itu. Dan oleh karena itu Presiden ya kan mengambil suatu mengatensi hal tersebut karena ini kan tetap aja kewenangannya ini ada di Kemendagri. Jadi beliau tidak menganulir putusan ini, tapi beliau memberikan atensi kepada permasalahan ini untuk coba dilihat lagi, ya kan, terkait dengan permasalahan ini, melihat juga dari segi sosialnya, karena satu, masyarakat Aceh terkait dengan masalah ini sangat keberatan dengan masalah itu, ya, sangat keberatan dengan masalah itu, dan patut dicatat, masyarakat Sumut nggak keberatan ini ke Aceh. Itu masalahnya. Jadi itu kan harus dilihat, itu wisdom seorang kepala negara, kepala pemerintahan untuk melihat hal tersebut. Dari sisi-sisi ini yang dilihat, kemudian beliau mendeliver itu kepada Kemendagri untuk coba deh dicek lagi. Coba deh dilihat lagi apakah ada, jangan sampai juga hal yang sifatnya mazhab historis, sosial, kultur ini mengenyampingkan juga hal yang sifatnya administratif tadi. Karena kedua hal ini kan harus ada titik temunya. Walaupun juga sebenarnya itu bisa di-challenge melalui pengadilan tata usaha negara. Tapi kan ujungnya nanti bergulung. Ya, too good to be true lagi tadi. Ya kan dalam jangka waktu 1 hari ternyata novum atau bukti baru yang tadinya sifatnya fotokopi tersebut yang ada di tahun 92 Pak Wamen, itu bisa diketemukan. Karena itu kan pendekatan hukum kita adalah memang pendekatan hukum formal. Dan oleh karena itu ya alhamdulillah semua bisa diselesaikan Bang Karni, tidak sampai berkelanjutan dan tidak bertumpuk-tumpuk sehingga semua ini bisa diterima oleh semua pihak. Dengan adanya kesepakatan bersama dari pihak Gubernur Sumut juga menerima, Gubernur Aceh juga apalagi menerima, dan saya rasa resonansi seluruh masyarakat Indonesia juga sama dengan apa yang diputuskan bersama oleh para pihak tersebut. Saya rasa dari saya seperti itu Bang Karni. Terima kasih. Masalahnya, ini kata Franklin Roosevelt, Presiden Amerika pada Perang Dunia Kedua. Dalam politik itu tidak ada kebetulan. Kalaupun itu ada yang terlihat seperti kebetulan, itu pun dibuat supaya terlihat seperti kebetulan. Saya nggak tahu yang mana yang kebetulan dalam putusan soal Aceh ini. Apakah yang 78 atau 92? Mudah-mudahan ini diluruskan oleh Presiden Prabowo. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran anggota DPR RI. Fraksi PKS. Nasir Jamil. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Karni, saya atas nama pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh tentu menyampaikan terima kasih ini kepada Pak Karni yang mengangkat tema 4 pulau di LLC. Ya. Jadi ini karena memang isu ini sudah jadi isu nasional,
sampai-sampai seorang Yusuf Kalla harus turun gunung, kira-kira begitu Pak Karni, ya. Karena JK itu jalan keluar sebenarnya. Itu sebabnya beliau bisa merundingkan gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Dan Pak Hamid Awaludin ini salah satu juru runding yang ditugaskan khusus oleh Pak JK. Waktu itu juga saya menyaksikan Pak Karni, menyaksikan penandatanganan di Helsinki tersebut. Ada beberapa anggota DPR RI, termasuk saya, yang ikut menyaksikan penandatanganan tersebut. Beliau juga janji malam ini ke sini. Siapa? Tapi Pak JK. Oh, Pak JK. Tapi gara-gara udah selesai, yang mau ngambil tadi malam di pesawat, beliau malah udah lega. Oh, udah lega. Udah nggak perlu bicara lagi. Jadi akhirnya memang seorang JK harus turun gunung untuk memberitahukan kepada pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Jadi terus terang saja, saya dan masyarakat Aceh berterima kasih tentunya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah mengambil alih isu ini dan kemudian mengawal keputusan ini sehingga lahirlah keputusan yang melegakan semua orang. Jadi kalau kemarin Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto mengambil alih dan kemudian menyelesaikan, maka Presiden ILC Pak Karni Ilyas itu kemudian membawa isu ini, ya. Jadi kami berterima kasih kepada dua presiden ini Pak Karni. Satu Presiden Republik Indonesia, satu lagi Presiden ILC. Terima kasih kembali. Satu berlatar belakang militer, satu berlatar belakang sipil. Jadi ini dua hal yang sangat padu. Jadi Pak Karni, sebenarnya kisah Aceh itu adalah kisah Republik Indonesia. Tidak ada satu wilayah di Indonesia ini yang punya sejarah luka dan rekonsiliasi sedalam Aceh. Oleh karena itu ketika bahagian tubuhnya, ya 4 pulau itu walaupun tidak berpenghuni, diambil atau berpindah ke daerah lain, tanpa komunikasi yang memadai, maka luka itu menganga kembali. Meskipun negara ya berdalih soal koordinat, tapi bagi masyarakat Aceh ini adalah soal rasa memiliki. Nah ini yang kadang kurang bisa dipahami, sehingga kemudian ketika ya isu ini muncul kembali, akhirnya masyarakat di sana di Aceh itu mereka ya istilahnya mengkritik ya kebijakan ini. Oleh karena itu kita ingin mengingatkan kembali bahwa sebenarnya dalam teori territoriality, ya saya ingat itu John Sack itu mengatakan bahwa wilayah itu adalah satu ekstensi ya dalam satu komunitas. Jadi dia adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Nah ketika itu berpindah, maka kemudian ributlah. Dan memang seperti yang disampaikan tadi ada isu-isu lain soal Raja Ampat, ya, yang soal lingkungan terancam. Lalu ada pencabutan izin usaha pertambangan. Dan kita tahu bahwa hari ini dunia maya penuh dengan informasi-informasi yang kadang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga isinya tadi. Tapi paling tidak informasi-informasi itu mempengaruhi persepsi publik ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah karena itu dalam kasus sengketa 4 pulau ini saya selalu mengingatkan agar negara ini menjadi sumber solusi. Ya, negara ini memberikan solusi ya kepada daerah-daerahnya. Ya, karena kalau kita lihat sejarah, kita bergabung ya dalam republik ini karena ada rasa senasib dan sepenanggungan. Ya, ada rasa senasib dan sepenanggungan. Sehingga kita bergabung dengan Republik Indonesia ini. Dulu kan kerajaan-kerajaan, ya. Begitu juga Aceh yang punya sejarah pemberontakan,
ya, baik ketika masa almarhum Daud Bereh maupun ketika almarhum Hasan Muhammad Tiro. Nah, oleh karena itu, ya hal-hal seperti ini kan tentu tidak boleh diabaikan sama sekali. Nah, karena itu terkait dengan masalah 4 pulau ini, ya, yang kemudian menjadi kehebohan yang sangat luar biasa, sampai-sampai kemudian seorang presiden harus mengambil alih. Sepengetahuan saya Pak Karni, selama saya menjadi anggota DPR RI sejak 2004 hingga sekarang, belum pernah ada seorang presiden, ya, dalam kasus-kasus seperti ini atau kasus-kasus lain lah, atau khusus kasus-kasus pulau itu langsung kemudian mengambil alih, ya terkait dengan sengketa ini. Ya, ketika kemudian diambil alih oleh presiden, itu dalam pandangan saya pribadi mengatasi ketegangan antara daerah dengan Jakarta, terutama pemerintah yang ada di daerah dengan pemerintah yang ada di pusat. Sebab sekali lagi sering sekali kebijakan yang ada di pusat itu menimbulkan ketegangan, ya, di daerah-daerah. Nah, disitulah dibutuhkan sensitivitas dalam memutuskan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi tidak cukup dengan otoritas semata, perlu sensitivitas. Apalagi daerah-daerah yang pernah bergolak, yang pernah bergejolak, apalagi seperti Aceh yang pernah mengalami konflik bersenjata. Untung ada Pak Hamid Awaludin dan kawan-kawan, sehingga kemudian perang itu bisa dihentikan melalui perjanjian MOU Helsinki. Nah, karena itu Pak Karni, bahwa sengketa ini sudah selesai dan kemudian 4 pulau itu kembali, ya, dipertahankan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, maka tidak cukup sampai di situ juga Pak Karni. Jadi pemerintah dalam pandangan saya harus mencoba untuk menggali akar dan mencari solusi dari apa yang telah terjadi itu. Sehingga kemudian hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab sekali lagi terus terang saja Pak Karni, jangankan laut, ya, perbatasan di darat saja kita masih punya pekerjaan rumah yang besar. Kehadiran Badan Nasional Perbatasan setahu saya, ya, itu juga dalam rangka untuk mengatasi, ya, mengatasi persoalan-persoalan perbatasan. Bahkan aparat TNI juga diturunkan di Kalimantan misalnya, ya, untuk melihat tapal batas di sana. Karena memang ini sangat sensitif, ya. Tadi itu karena itu soal rasa memiliki. Jadi tapal batas, ya, itu bukan hanya di laut, di darat juga masih, ya, belum selesai. Nah, karena itu terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah itu, ya, perbatasan daratnya itu sudah selesai. Begitu ya Pak Wamen, ya. Jadi sudah selesai perbatasan di daratnya. Ya, tapi memang belum selesai di lautnya. Nah, karena itu Pak Karni, ya, ini menarik, ya. Karena apa? Karena tahun 2022 sebenarnya Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan 4 pulau ini tahun 2022. Ya, tapi memang waktu itu Aceh dan juga daerah-daerah lainnya dipimpin oleh seorang PJ Gubernur. Ada Ahmad Marzuki dengan latar belakang militer. Kemudian ada Saprijal yang hari ini memang menjabat Dirjen Bina Administrasi Wilayah di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kemudian juga ada Bustami. Ya, jadi setelah Ahmad Marzuki lalu ada Bustami, kemudian ada Saprijal ini. Jadi 3, ya, yang menjadi PJ di Aceh, ya, untuk menghadapi pilkada karena kekosongan kepala daerah. Oleh karena itu, ya, ketika tahun 2022 diputuskan memang tidak ada gejolak. Ya, mungkin saja pada waktu itu masyarakat sedang, ya, mempersiapkan diri menghadapi pileg, menghadapi pilpres, menghadapi pilkada, ya kan? Rezim di pusat juga masih Pak Jokowi, ya kan? Sehingga kemudian ketika di tahun 2025 keputusan itu memperbaiki keputusan yang ada di tahun 2022, kemudian tersebar, ya, di media sosial, lalu kemudian diiringi kedatangan seorang Bobi Nasution bersama Masinton Pasaribu ke Aceh dengan menggunakan jalan darat,
pukul 10 malam mereka dari kota Medan sampai di Banda Aceh pukul 9 pagi, itu menimbulkan tanda tanya besar memang di kalangan masyarakat di sana. Ada apa sehingga mereka memaksa ya diri mereka untuk datang ke Aceh malam hari ya, dan kemudian ada ajakan untuk mengelola migas di sana secara bersama-sama. Nah, inilah yang kemudian memantik kemudian emosi masyarakat. Wah, berarti ini ada skenario ini, skenario itu. Kan itu ada yang dalam benak masyarakat. Wah, jangan-jangan memang ini sudah direncanakan. Ya, sudah direncanakan untuk mengambil 4 pulau itu karena di salah satu pulau itu ada potensi ekonomi misalnya. Karena memang ketika Pak Luhut menjadi Menko Marves, itu kan ada investor dari Dubai yang ingin membangun pariwisata di sana. Bahkan Singkil itu sudah dijadikan kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Tetapi gagal dengan sejumlah alasan. Waktu itu saya tanya dengan Pak Luhut di Badan Anggaran, kenapa investasi itu tidak jadi dilakukan? Alasannya, ya alasan yang sebenarnya tidak begitu prinsipil sebenarnya. Ya, alasan itu sebenarnya bisa diatasi kalau ada kemauan, tapi sepertinya tidak ada kemauan sehingga kemudian investasi itu gagal. Ya, boleh jadi mungkin ada cara ada hal-hal yang berbeda di luar yang saya sampaikan tadi itu. Tapi memang 4 pulau itu ada Pulau Panjang, Pulau Lipan, ya, kemudian Pulau Mangkir besar, Mangkir kecil, ya, atau Mangkir Gadang, Mangkir Kete, gitu ya. Nah itu memang pulau-pulau di antara pulau yang ada di kepulauan banyak, ya, dan memang tempatnya sangat indah, ya, apalagi Pulau Panjang itu. Yang paling luas memang Pulau Panjang, sangat indah tempatnya, sehingga tidak heran menjadi incaran banyak orang, ya, incaran banyak orang. Nah karena itu ketika ini berpindah di tahun 2022 tadi itu tidak heboh seperti sekarang ini, nah itulah kemudian tahun 2025 ini setelah berganti rezim, kemudian gubernur definitif sudah ada, ya, sehingga kemudian muncullah ya gejolak di media sosial. Lalu ada unjuk rasa memang di Aceh. Sampai-sampai ada yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka, ya, dikibarkan dengan bendera Indonesia. Jadi itu visual yang mereka sampaikan. Jadi inilah ekspresi, ya, dan memang muncul kemudian di media sosial ya akun-akun yang memang tidak bisa kita kenali siapa pemiliknya, dan dia mengeluarkan, memposting pesan-pesan yang seolah-olah ingin perang lagi dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi itu adalah ekspresi bahwa isu ini dimanfaatkan, ya, dijadikan panggung bagi banyak orang dengan latar belakang masing-masing. Tapi paling tidak kami berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri, Wamendagri, dan seluruh yang terlibat di situ, apalagi ada Pak Dasko sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memfasilitasi itu, ya, dia melihat ada ketegangan-ketegangan dengan adanya pernyataan dari Presiden bahwa akan mengambil alih kasus itu, sengketa itu, suasana sudah mereda. Andaikan tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo pada waktu itu, mungkin suasananya mungkin lain, Pak Karni, ya, mungkin lain. Jadi semacam ada pembelahan, ya, apalagi mungkin saja ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat pembelahan ini semakin besar. Nah, oleh karena itu ketika Pak Presiden yang mengambil alih ini kemudian diselesaikan secara baik-baik dan diterima oleh Gubernur Sumatera Utara, dan kemudian itu menjadi clear, ya, masalah itu, Pak Karni. Tapi sekali lagi kami mengingatkan pemerintah agar daerah-daerah yang punya pengalaman pergolakan seperti Aceh, maka sensitivitas itu perlu dihadirkan. Begitu. Apalagi Aceh ini, Pak Karni kan punya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang mengatur hubungan antara Aceh dengan pemerintah pusat. Jadi di pasal 8 ayat 3 di undang-undang itu memang disebutkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan Aceh dan itu bersifat administratif, maka harus dikonsultasikan dengan pemerintah Aceh. Nah ini yang barangkali tidak dilakukan. Kalaulah ini dilakukan, mungkin tidak seperti ini. Jadi memang kita harus menghargai sebagaimana amanah konstitusi
bahwa negara menghargai, mengakui pemerintahan di daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Jadi konstitusi itu sudah memberikan jalan lebar, tapi sayangnya memang kita kurang memperhatikan ini. Ya, di Papua juga demikian, ada MRP, ya Majelis Rakyat Papua. Ya, di Aceh ada Wali Nanggro. Ya, nah oleh karena itu sekali lagi Pak Karni, saya pikir pelajaran salah satunya yang bisa kita ambil dari sengketa 4 pulau ini ya adalah bagaimana pemerintah di pusat menghargai kekhususan Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa. Ya, sama lah seperti Jogja misalnya. Masyarakat Jogja tidak pernah merasakan pemilihan kepala daerah secara langsung, nggak pernah, ya, nggak pernah mereka. Jangan tanya sama mereka bagaimana rasanya, ya, mengalami pemilihan kepala daerah secara langsung, nggak pernah mereka rasakan itu, ya, untuk gubernur maksud saya, ya. Tapi mereka punya kekhususan, punya keistimewaan. Oleh karena itu kekhususan dan keistimewaan daerah-daerah di Indonesia ini bukan hanya sebagai bahagian dari amanah konstitusi, tapi satu pengakuan, ya, dari Republik ini terkait dengan daerah tersebut. Jadi sekali lagi kami menyadari bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat, yang merujuk kepada data, ya, dan juga fakta-fakta yang objektif di lapangan. Ya, jadi saya pikir Pak Presiden Prabowo Subianto juga sangat memahami Aceh. Ya, ayahnya Pak Sumitro itu salah satu sosok yang menjadikan atau sosok yang melahirkan Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala di Aceh. Jadi memang punya historis secara emosional juga antara Prabowo Subianto dengan Aceh, itu sebabnya beliau itu sangat memahami Aceh, ya. Apalagi ketika konflik, beliau jadi Pangkostrat itu Pak Hamid kalau tidak salah. Jadi Pangkostrat, ya. Kemudian ya tentu memahami bagaimana menyikapi Aceh. Jadi sekali lagi ini satu catatan dalam perjalanan Republik ini yang tidak boleh dihilangkan begitu saja, Pak Karni, karena dulu Daud Berih juga memberontak soal wilayah, ya, soal wilayah. Ya, jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana kita mengelola Republik yang besar ini. Terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cuma mungkin pertanyaan saya, apakah peran dari atau faktor bahwa di keempat pulau itu terdapat cadangan minyak dan gas yang besar itu menjadi faktor utama? Ya, tadi saya katakan bahwa bagi masyarakat ini soal rasa memiliki, ya, rasa memiliki. Nah, tentu apa yang ada di dalamnya itu adalah bahagian dari rasa memiliki itu. Ketika ada isu, ya, ada informasi tentang potensi migas di sana, ya, tentu ini kan akhirnya menjadi informasi yang begitu seksi di masyarakat. Ya, boleh jadi seperti itu. Nah, kalau kita mendengar pernyataan Gubernur Aceh, ya, dalam beberapa kesempatan dia menyampaikan soal itu. Ada potensi migas di sana. Boleh jadi juga begitu Bang Karni. Jadi masyarakat awam di sana, ada seorang warga di sana, saya nggak sebutkan namanya, dia bilang begini, kalau hanya karena ikan, ya, kalau hanya karena ikan atau hanya pokok kelapa, pohon kelapa yang ada di sana diperebutkan, rasanya nggak mungkin, dia bilang begitu. Ya, kalau hanya ada pohon kelapa atau hanya ada ikan di dalamnya, rasanya nggak mungkin 4 pulau itu diperebutkan. Mungkin dia bilang ada sesuatu yang lebih besar, yang memiliki potensi ekonomi, apakah itu migas atau lainnya, itulah yang kemudian menjadi ya sumber. Dan memang kalau kita lihat dulu perang di Arab, di Jazirah Arab, di masa-masa para nabi itu kan perebutan tempat-tempat air itu, Pak Karni. Ya, wadi-wadi itu, jadi tempat-tempat air itu menjadi tempat yang diperebutkan oleh kabilah-kabilah itu. Ya, ini juga minyak misalnya gas juga diperebutkan gitu. Jadi sama saja sejarah itu berulang kembali Pak Karni. Jadi sangat mungkin Pak Karni soal isu potensi migas itu ada dalam pulau tersebut dan kemudian itulah yang kemudian berkelindan dalam soal ini. Tapi saya belum mendengar SKK Migas ya menyampaikan soal ini. Tentu yang punya otoriti itu SKK Migas ya.
bahwa ada potensi migas atau berapa cadangan migas yang ada di sana. Ya, tapi memang ada offshore, ya offshore di dekat-dekat situ juga di Melabu, ya. Dan memang juga ada blok Singkil dan Sibolga. Ya, itu merupakan salah satu blok yang katanya akan dilelang ya oleh pemerintah ya terkait dengan pengelolaan blok-blok migas yang ada di Indonesia. Begitu Pak Karni. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita ngundang Pak Nasir Jamil ini karena beliau tidak hanya dari fraksi PKS, tapi dia fraksi PKS di Dapil Aceh. Jadi berkompeten untuk hadir. Karena saya Kesan Salvator. Beliau ini Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan Prabowo Mania. Double ya. Ya, terima kasih Bang Karni selaku Presiden ILC yang sudah mewadahi dengan tema yang cukup menarik. Terima kasih juga kita sampaikan kepada para narasumber, Pak Wamen, dan narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang perlu kita perlihatkan adalah persoalannya. Persoalan yang dikedepankan adalah keputusan dari Mendagri yang disampaikan oleh Pak Wamen dengan sedetail mungkin, kemudian itu menjadi dasar bagaimana keputusan dikeluarkan. Dari keputusan itu menyambung kepada persoalan gejolak di hadapan rakyat, baik Sumut maupun Aceh. Persoalan ini kemudian menggelinding di mana menjadi spekulasi bahwa ini ada unsur-unsur yang mencoba masuk agar bangsa dan negara ini tidak damai. Tadi disampaikan oleh kekanda kita. Menyambung hal itu, kemudian kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kepada siapa? Kepada Presiden kita hari ini, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa kita memberikan apresiasi? Karena langkah taktis mitigasi yang dilakukan dia terhadap persoalan ini begitu cepat dan taktis menyelesaikan ini. Seutamanya ini adalah persoalan hukum administrasi kita yang menjadi harusnya potensi agar kemudian hari persoalan-persoalan administrasi baik di tingkat kementerian maupun tingkat pejabat-pejabat lain yang mempunyai regulasi, mempunyai tupoksi untuk mengeluarkan bentuk peraturan ataupun keputusan agar menjadi perhatian. Masuk kepada hal yang disampaikan tadi, bahwa keberpihakan yang dilakukan Presiden kemudian memberikan keputusan bahwa ini seutuhnya dikembalikan kepada Aceh, itu menjadi cerminan kita bahwa Bapak Presiden tidak mau persoalan-persoalan yang bukan persoalan itu menjadi bahan, menjadi cernaan para kaum-kaum yang mencoba memecah belah bangsa. Dalam hal ini kita perlu melihat historinya. Bagaimana historinya? Tadi disampaikan oleh salah satu perwakilan tim perunding dari GAM. Bahwa itu jelas historinya disampaikan. Kemudian ada keputusan-keputusan yang hari ini sudah dilakukan. Dari keputusan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar. Nah, pertimbangan ini yang harus kita apresiasi. Bahwa apa? Bahwa semua pertimbangan itu semata-mata adalah untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Tidak lain, tidak bukan daripada itu. Nah, menyambung dari semuanya itu disampaikan dengan jelas oleh Pak Wamen. Persoalannya mendasar sudah disampaikan. Kemudian berimbang disampaikan oleh kekanda kita yang punya Senayan.
disampaikan juga oleh Bang Henderson persoalan-persoalan itu. Dari sekian persoalan ini sebenarnya seutuhnya tidak dilandasi oleh pertimbangan yang memecah belah bangsa. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen kita dengan jelas bahwa ada bukti novum yang kemudian baru diketemukan. Kalau dalam persoalan hari-hari, misalnya di jalur litigasi, ketika ada persoalan tanah, orang harus mendaftarkan, menunjukkan bahwa buktinya A adalah punya si A, buktinya B adalah punya si B. Kalau persoalan administrasi ini kita tidak kedepankan, menjadi ambigu dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Misalnya hakim dalam menentukan sebuah perkara harus dilandasi dengan bukti-bukti yang ada. Tadi disampaikan bahwa bukti-bukti itu baru diketemukan sedemikian rupa setelah dicari-cari. Nah, baru muncullah suatu keputusan. Untuk itu kita apresiasi juga kepada Mendagri, dalam hal ini yang mewakili di sini adalah Pak Wamen. Kerja-kerja yang seperti ini apabila di kemudian hari menjadi pintu awal terhadap apa? Terhadap persoalan-persoalan yang mirip atau serupa. Sebab di kalangan masyarakat yang biasa susah untuk mencari jejak-jejak yang kemudian seperti yang disampaikan Pak Wamen baru muncul setelah dicari. Banyak persoalan masyarakat yang ketika mengadu, yang ketika mencari keadilan, berkas-berkas itu hilang. Apa berkas-berkas yang misalnya dalam permasalahan tanah, dalam gugatan, banyak hal yang ketika digugat masuk kepada BPN, BPN mengatakan bahwa bukti yang ini tidak bisa diketemukan, tidak bisa dihadirkan ketika diperintahkan oleh majelis hakim. Itu menunjukkan bahwa perlu ada perubahan. Di mana perubahan itu persoalan hari ini kan berkas kita belum semuanya digitalisasi. Nah, untuk itu tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Wamen, kita mensupport itu agar data-data kita baik yang persoalan Kemendagri maupun persoalan-persoalan kementerian lainnya yang berhubungan dengan khalayak masyarakat itu agar didigitalisasi sehingga kemudian hari ketika masyarakat atau persoalan-persoalan hukum yang ingin diselesaikan dalam mencari bukti itu lebih mudah. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Saudara Salvator ya. Jadi Salvador lagi. Sekarang giliran Hamid Awaludin. Beliau ini Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 ya. 2009-2007. Dan beliau juga tim dipimpin oleh Pak Kala ketika itu ke Helsinki yang punya sejarah bagaimana mendamaikan antara GAM dan NKRI ketika itu. Karena itu sangat layak untuk melihat dan memberikan pendapat soal kasus ini. Silakan. Pak Karni, ada beberapa proposisi yang ingin saya katakan sehubungan dengan. Pertama, siapa itu Prabowo Subianto? Yang kita kenal presiden. Dengan kasus ini kelihatan Pak Prabowo itu betul-betul jenderal perang. Intuisinya membaca lapangan sangat sensitif. Dan karena itu ketika terjadi kehebohan, beliau ambil alih. Dia sangat memiliki intuisi tajam, membaca gelagat apa yang terjadi di lapangan. Dan karena itu saya appreciate. Kedua, saya berada di luar ketika dimulai muncul ini. Ongkos kesehatan saya itu mahal sekali. Karena tiba-tiba asam lambung saya naik terus tiap malam.
Jadi harus makan Nexium. Tapi sejak kemarin saya berhenti makan Nexium karena sudah reda itu asam lambung. Ada solusi. Pokok utama di sini kita berunding melahirkan MOU Helsinki selama 7 bulan. Konten perundingan itu memang banyak masalah territorial integrity of Aceh. Itu sekitar 70% percakapan kita menuju perdamaian itu adalah masalah territorial integrity yang selalu dikemukakan oleh delegasi GAM. Dan karena itu kalau kita baca MOU Helsinki, banyak butir itu yang menyangkut tentang hal ini. Misalnya, bagaimana kita menghargai budaya Aceh. Itu refleksi dengan adanya Lembaga Wali Nangroh. Ya. Semua itu adalah masalah territorial integrity. Kedua, ada pasal di situ, beberapa pasal yang selalu menekankan ketika pemerintah mengambil sebuah keputusan tentang Aceh harus dengan persetujuan kepala pemerintahan Aceh. Ya, ada itu, beberapa pasal yang ada. Artinya apa? Kembali ke kedaulatan rakyat Aceh yang terrefleksi dengan kepala pemerintahan Aceh. Jadi tidak bisa begitu saja memang ada keputusan tanpa ada persetujuan pemerintahan Aceh. Malah mengangkat Kapolda dan Kejati saja harus dikonsultasikan dengan kepala pemerintahan Aceh. Ini. Jadi latar belakang perundingan itu yang melahirkan MOU Helsinki pada umumnya bahasan adalah masalah kedaulatan Aceh. Memang tidak ada secara spesifik berbicara tentang batas Aceh sekian derajat dan sebagainya. Karena itu kami anggap hal detail. Proposisi ketiga saya tidak terlampau ikut irama orang yang menyalahkan Depdagri. Kenapa? Setelah saya baca dokumen, pada tahun 2009, waktu Irwandi jadi gubernur Aceh, pemerintah Depdagri meminta daftar nama-nama pulau yang ada di Aceh. Irwandi tidak masukkan ini 4 pulau. Malah Provinsi Sumatera Utara memasukkan daftar ini dan tidak ada keberatan dari Irwandi. Mungkin karena itu cara berpikir birokrasi level eselon 3, eselon 2 di Depdagri merasa bahwa memang ini miliknya Sumatera Utara. Karena tidak ada protes dari Irwandi ketika itu. Ya. Nah, kalau saya ditanya, di mana posisi saya dalam ini? Saya tetap mengatakan keempat pulau itu adalah milik Provinsi Aceh. Karena saya menemukan beberapa dokumen pelengkap. Misalnya gini, tahun 1965 ada surat dari Inspektorat Agraria Provinsi Aceh yang isinya mengatakan ada seorang yang bernama Tuan Daud bin Raja Udah, pemilik kebun kelapa di keempat pulau itu. Jumlahnya 27 hektar dan mensahkan semacam sertifikat tanah kepada pemilik itu. Dan itu masuk dalam wilayah Aceh. Bahkan pada tahun 74 ada lagi surat dari IPEDA yang sekarang sederajat dengan pajak yang menyatakan bahwa pemilik kebun itu telah membayar pajaknya dan itu merujuk kepada Provinsi Aceh. Jadi kalau saya ditanya hanya dengan 2 surat ini, belum surat yang lain ya, saya sangat yakin bahwa keempat pulau itu memang berada dalam wilayah
Aceh. Nah, hal lain yang ingin saya katakan, banyak wacana mengatakan MOU Helsinki jangan jadi rujukan. Harus jadi rujukan, karena itu kesepakatan pemerintah dengan kelompok organisasi yang waktu itu bernama GAM. Dan selalu merujuk setiap putusan pemerintah berkaitan dengan Aceh harus atas persetujuan kepala pemerintahan Aceh. Malah dalam MOU Helsinki dikatakan, Bapak ini DPR, keputusan DPR, maksudnya DPR pusat, yang berkaitan Aceh harus juga mendapatkan persetujuan dari DPR Aceh. Jadi bukan hanya eksekutifnya, legislatifnya juga dimasukkan di dalam MOU. Jadi sekali lagi, dengan adanya keputusan Bapak Presiden kemarin, ya, kita lega. Wacana tentang macam-macam itu sudah berhenti. Sekaitan dengan ini Pak Karni, tadi Mas Jamil sudah mengemukakan banyaknya penafsiran liar tentang ini. Itu sah-sah saja. Karena memang banyak rentetan kejadian ke belakang yang bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kepentingan bisnis di situ. Memang masuk akal juga ini penafsiran-penafsiran ini. Bahwa kita tidak bisa buktikan, itu lain lagi soalnya. Penafsiran liar ini diperparah oleh pernyataan Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan mau negosiasi dari pagi sampai pagi besok tidak akan selesai. Kita serahkan saja ke pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Itu melahirkan lagi penafsiran yang lebih liar. Oh, ada orang yang punya kepentingan meminjam tangan pemerintah pusat nih. Jadi rentetan-rentetan kejadian ini memunculkan berbagai penafsiran, dan penafsiran ini menimbulkan kehebohan. Nah, sekarang kita tinggal petik hasilnya bahwa wacana tentang kepemilikan pulau ini sudah berakhir. Ya, terus terang, saya sangat khawatir karena pada bulan Agustus tahun ini kita akan memperingati 20 tahun perjanjian perdamaian. Dan dalam kurun waktu sejak 2005 sampai sekarang, Aceh itu betul-betul melambangkan dirinya sebagai pondok kedamaian, Darussalam. Nah, jangan lagi ada hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan. Karena terus terang, kalau tidak ada keputusan Presiden kemarin, ini akan terjadi gesekan. Karena orang-orang dari daerah di Aceh sudah mulai membawa bendera perjuangan masa lalu yang menimbulkan konflik berkepanjangan selama hampir 30 tahun. So, buat saya Pak Karni, ini adalah keputusan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Presiden demi keutuhan bangsa ini. Saya sangat appreciate. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih. Mungkin Pak Wamen ada yang mau ditanggapi dari semua. Yang paling penting hari ini adalah memastikan bahwa produk-produk hukum itu kita kawal bersama-sama sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat dalam menuntaskan persoalan ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141/2017, Bang Karni, itu di dalamnya jelas sekali bahwa kesepakatan antar wilayah yang dilakukan itu bisa menjadi landasan untuk penegasan batas daerah. Nah, karena itu yang pertama kemarin dilakukan kesepakatan antara Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf. Ini kan memperbaharui, renew perjanjian serupa para pendahulu kita di tahun 1992. Jadi nomor satu, ini adalah landasan hukum yang paling sahih gitu. Nah, kedua tentu Kepmendagri April 2025 ini kemudian kita revisi. Ini sudah kita revisi sebagai penentuan
kode wilayah dan nama pulau yang dimasukkan ke Aceh. Dan yang ketiga tentu nanti akan ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang di dalamnya mengatur secara rinci batas-batas darat dan laut yang akan disepakati secara teknis berikutnya. Jadi kita kalau bersama-sama kita sangat paham suasana kebatinan saudara-saudara kita di Aceh dan kita melihat bagaimana momentum ini juga menjadi pembelajaran bersama bagi kita untuk lebih peduli, lebih care, lebih concern lagi terhadap pengaturan batas wilayah dan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan. Jadi insya Allah selama saya menjadi wakil Menteri Dalam Negeri, kita akan awal, kita akan pastikan bahwa ini menjadi atensi kita. Terima kasih. Pak Karni, boleh saya tambah? Ya boleh. Ya, saya mengusulkan bukan hanya kepada pemerintah, kepada kita semua, dalam hal menyikapi perbatasan wilayah, sebaiknya paradigma kita itu diubah, jangan berdasarkan letak lebih dekat atau lebih jauh. Misalnya, oh ini batas ini milik ini karena dia lebih dekat ke sini. Nah itu paradigma itu tidak benar. Ya, karena banyak kasus tidak usah terlampau jauh. Andaman itu lebih dekat ke Aceh, tapi itu milik India. Ya, kemudian beberapa pulau di Masalembo misalnya itu lebih dekat ke Jawa Timur daripada ke Sulawesi Selatan, tapi masuk dalam wilayah salah satu kabupaten kepulauan di Sulawesi Selatan. Nah, poin yang ingin saya katakan, paradigma paradigma jarak itu jangan dijadikan acuan utama dalam menentukan. Apa yang menjadi acuan adalah faktor kesejarahan dan budaya, kesamaannya, dan faktor kesejarahan mana yang lebih dulu tinggal di situ. Jadi semata-mata bukan hanya administrasi dengan ukuran jarak dekat atau jauh. Tapi kita utamakan faktor historis dan faktor kebudayaan dan faktor sosiologis masyarakat yang mengklaim wilayah itu. Terima kasih Pak. Baik, pemirsa, justru itu yang kami LC juga berharap bahwa ini betul-betul final, tutup buku. Final deh. Karena apa? Jangan terulang lagi kesepakatan 1992. Walaupun cuma Menteri Dalam Negeri, bukan Presiden. Itu bisa ribut lagi sekarang. Ya, harusnya itu final itu. 2 gubernur yang terlibat udah sepakat. Mendagrinya sepakat. Kenapa harus dibuka lagi? Jadi maaf, saya potong sebentar aja. Jangan sampai 3 kali juga Pak Karni. Ya, seperti bait-bait lagu gitu. 92, kemudian 2025, jangan sampai nanti ada yang ketiga kalinya. Cukup sampai di sini, begitu Pak Karni. betul, cukup sampai di sini. Jangan kau coba 3 kali. Pemirsa. Pak Karni. Boleh. Pak Karni izin ada sedikit tambahan, mungkin dari saya ini agak sedikit menggelitik sebenarnya terkait dengan masalah proses hukum, proses administrasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kemendagri. Nah ini masalah pendekatan tadi saya lihat ya, bahwa yang saya nilai dan kami nilai itu masukan kepada teman-teman di Kemendagri. Pendekatan ini selalu sepertinya pendekatan keperdataan. Ya, di mana pendekatan itu kalau kita lihat dari cara menilai alat bukti, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Seperti itu. Dan itu yang menjadi clue bagi Kemendagri untuk memutuskan hal tersebut. Ketika pemerintah Aceh mengklaim hanya 260 pulau dan tidak memasukkan pulau yang lain, itu menjadi dasar bahwa ini masuk ke wilayah Sumut, karena Sumut membuktikan hal yang sebaliknya.
Nah, sedangkan ini bukan mazhab atau domain hukum keperdataan. Ini mazhab hukum tata usaha negara. Karena produk ini ketika nanti diterbitkan, ini masuk domainnya bukan ke keperdataan, ke tata usaha negara. Nah, ketika masuk kepada masalah tata usaha negara, ini beban pembuktiannya berbeda. Nah, beban pembuktiannya itu pembuktiannya itu bebas terbatas. Jadi bebas terbatas itu apa? Ini hikmahnya yang harus kita lihat. Tidak ada pada para pihak, tapi ada pada pemutus. Nah, kalau di tata usaha negara itu hakim. Tapi dalam konteks ini, pemutusnya itu siapa? Kemendagri. Dia mempunyai kewenangan yang sifatnya aktif untuk mencari bukti-bukti. Nah, ternyata bukti itu ada pada Kemendagri itu sendiri saat ini. Ini hikmahnya maksud saya. Jadi menggali, ya. Jadi bukan hanya dari pihak-pihak yang bersengketa saja, tapi menggali. Dan ternyata buktinya itu ada pada pemutus itu sendiri, yang kemudian dalam jangka waktu singkat bisa diketemukan. Nah, ini artinya pentingnya ya dokumentasi dan administrasi yang akurat. Ini kan hikmah bagi kita bersama. Nah, kemudian juga kan di situ tadi ada azas dominus litis, bagaimana hakim itu memang berperan sangat aktif, pemutus itu berperan sangat aktif dalam memutus hal tersebut. Nah, dua hal ini mungkin menjadi hikmah untuk kedepannya bagaimana bagaimana kita melihat tata kelola dari pemerintahan daerah kita yang memang harus kita akui ini kurang begitu baik, ya belum begitu baik, dan menjadi catatan bahwa pendekatan bahwa tata usaha negara itu lebih ditekankan untuk supaya hal ini bisa diputuskan secara bijak selain hal tersebut. Dari saya seperti itu. Pak Karni, satu hal boleh 1 menit menanggapi Pak Hamid begitu. Itu penting sekali yang disampaikan Pak Hamid. Nggak bisa hanya geografi semata. Dan sebetulnya di Permendagri tentang penentuan penegasan batas wilayah, itu di pasal 27 sudah ada. Apabila terjadi sengketa, perselisihan, maka Mendagri, Bang Nasir, bisa memutuskan berdasarkan aspek historis. Aspek historis atau sosiologis. Jadi sudah ada sebetulnya di situ. Nah, tinggal bagaimana kita selalu ingat ya untuk mengacu ke situ. Jadi instrumen hukum kita sebenarnya sudah cukup lengkap. Gitu. Terima kasih. Akhirnya jadi ahistoris ini dalam kasus ini. Ya. Benar. Cukup. Pemirsa, kita harus bersyukur bahwa tanggung jawab hari ini sudah diselesaikan Presiden Prabowo pada hari ini juga. Sebab Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab Anda esok hari. Tanggung jawab Anda pada esok hari. Karena Anda akan ditanyai tanggung jawab Anda pada hari ini. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.